Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Percayalah pada kekuatan tersembunyi dan kemegahan spiritual Anda. Haftorah Kitafo diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1-22. Sebagai yang keenam dari 7 haftorot penghiburan yang dibaca antara Tisha B'Av dan Rosh Hashanah, haftarah kedua dari belakang ini menggambarkan terungkapnya terang penebusan dengan kata-kata yang bersinar. Bagian pertama, hubungan antara haftorah dan bacaan Torah. Haftorah Kitafo bagaikan jembatan antara duka Tisha B'Av dan pembaruan Rosh Hashanah. Haftorah yang menekankan masa depan Israel yang mempesona adalah penangkal yang tepat untuk kutukan yang berlarut-larut, termaksud dalam parasha Kitafo. Setelah membaca tentang kutukan yang menghancurkan akibat penarikan Shekinah, karena kita memblokir cahayanya melalui amoralitas, kemuliaan yang tinggi yang digambarkan Yesaya sangat menyentuh dan penuh harapan. Itu menandai datangnya pancaran baru dan cahaya yang bersinar dari pancaran mesianik. Meskipun hari ini mungkin gelap, besok terang Tuhan akan menyinari umatnya. Bagian kedua, terang Shekinah akan bersinar. Gambar cahaya di haftorah kami melukiskan lukisan yang menakjubkan dengan sapuan bercahaya lembut. Haftorah kita terbuka, bangkitlah, bersinarlah karena terangmu telah terbit. Kehadiran Hashem telah menyinarimu. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat pertama. Kami menyanyikan adaptasi ayat ini dalam lagu Leka Dodi pada Jumat malam saat kami menyambut Ratu Syabat. Di akhir haftorah, Yesaya kembali ke pencitraan terang dan gelap dan berjanji kepada kita bahwa aturan alam akan ditangguhkan di masa depan apokaliptik kita. Tidak perlu matahari atau bulan karena cahaya abadi dan kemuliaan Hashem akan bersinar langsung ke atas Israel. Bagian berikutnya, tidak lebih baik daripada berdampingan. Angkatlah matamu ke sekeliling dan lihat, mereka semua telah berkumpul, mereka telah datang kepadamu, putra-putramu akan datang dari jauh, dan putri-putrimu akan dibangkitkan di sisi mereka. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 4. Awalnya, Kava atau Hawa diciptakan dari sisi Adam. Seperti yang saya jelaskan dalam buku saya, Woman at the Crossroads, A Woman's Perspective on the Weekly Torah Portion, halaman 4. Pemahaman umum adalah bahwa Tuhan menciptakan Kava dari salah satu tulang rusuk Adam. Namun, terjemahan yang lebih akurat dari kata Tselah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya diciptakan dari sisinya. Sejak Kava mulai makan dari pohon pengetahuan, ketidakseimbangan disebabkan dalam persamaan asli antara pria dan wanita. Dia menjadi bergantung padanya dan dia memerintahnya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Saat penebusan dibuka, ketidakseimbangan ini akan diperbaiki karena putri-putri Anda akan dibesarkan di sisi putra-putra Anda. Nilai numerik dari kata Ibrani untuk sisi adalah 94. Ini sama dengan nilai Masal Tov, yang secara harfiah berarti aliran yang baik. Itu juga sama dengan Hatov Hametiv, baik dan berbuat baik. Saat cahaya wanita berkurang, hal itu menciptakan kesepian tertentu dalam diri manusia, di bagian dirinya yang tidak dapat lagi ia bagi dengannya. Sendirian bagi seorang pria disebut Lotov, tidak baik dalam Taurat. Oleh karena itu, kebaikan terbesar bagi pria dan wanita adalah untuk kembali berdampingan dalam arti yang sepenuhnya, sehingga cahaya Shekinah mengalir ke bawah tanpa hambatan apapun. Cahaya ini adalah mahkota
yang akan dibagikan oleh matahari dan bulan secara merata selama penebusan yang akan datang. Bagian berikutnya, membesarkan wanita untuk percaya pada dirinya sendiri. Kata terjemahan Ibrani, dibangkitkan, di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 4 adalah te'amanah, terkait dengan emunah atau iman. Kata ini mengandung arti untuk membesarkan orang lain, seperti dalam arti membesarkan anak. Dalam Megilat Ester 2 ayat 7, akar kata yang sama, omen atau pertanda, digunakan untuk menggambarkan bahwa Mordekai membangkitkan atau memelihara Ester. Kita dapat belajar dari sini bahwa Ester tumbuh menjadi hebat karena Mordekai mengajarinya untuk memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Sebagai bagian dari proses geula atau penebusan, wanita perlu berkembang dari harga diri yang rendah dan belajar untuk percaya pada diri sendiri dan kekuatan cahaya tersembunyi mereka. Sama seperti Mordekai membesarkan Ester, adalah peran pria untuk mengangkat wanita. Bagian berikutnya, memungkinkan wanita menerima cahaya spiritualnya secara langsung. Secara kabalistik, wanita telah runtuh dari postur 10 sefirot menjadi sefirat terendah dari Malkut, seperti yang dijelaskan oleh Sarah Yehudit Schneider dalam tulisan kabalistik tentang sifat maskulin dan feminin. Pria kemudian bertanggung jawab atas sumber daya atau dana pembangunan wanita. Ia dipercayakan dengan dana energi khusus yang dialokasikan dan ditunjukkan untuk pertumbuhan wanita. Sekarang menjadi tanggung jawabnya untuk membesarkan wanita itu ke titik di mana dia tidak lagi bergantung padanya untuk mengirimkan rezeki spiritualnya. Daripada bergantung padanya untuk cahaya spiritualnya, dia memungkinkannya untuk menerimanya langsung dari sumber aslinya. Bagian berikutnya, memfasilitasi spiritualitas wanita, meningkatkan cahaya Shekinah. Dalam tataran praktis, ini berarti bahwa suami harus memfasilitasi pertumbuhan spiritual istrinya. Misalnya, dengan mengajar Torah atau menawarkan untuk mencuci piring, sehingga ia dapat belajar atau mengajarkan Torah. Membantu istrinya dengan cara ini tidak akan dianggap bitul Torah atau membatalkan tanggung jawabnya untuk mempelajari Torah. Oleh karena itu, kita, para wanita, tidak perlu merasa bersalah menerima bantuan suami kita agar kita pun terlibat dalam Torah. Sebaliknya, kita harus sadar bahwa ketika pria itu membungkus bayi, memanggang daging, atau mengepel lantai untuk memfasilitasi pencarian spiritual istrinya, hal itu sebenarnya mempercepat penebusan dan meningkatkan cahaya Shekinah dengan membesarkan anak perempuan atau istri di pihak mereka. Bagian berikutnya, mengangkat yang terendah dari ibu kita. Ujung Haftorah menggambarkan ketinggian mistik di masa depan dari setiap bahan. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, dan sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, dan aku akan menempatkan damai sejahtera sebagai penilikmu, dan kebenaran sebagai mandormu. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 17. Rav Tzadok dari Lublin dalam Makshefot Karutz 8 mencatat bahwa kata Ibrani untuk besi adalah Barsel, adalah singkatan dari nama 4 istri Yaakov, Bilha, Rahel, Silva, dan Lea. Perhatikan bahwa dalam akronim ini, huruf yang merujuk ke pelayan wanita disebutkan terlebih dahulu. Ini menandakan transformasi masa depan yang terjadi ketika dimensi fisik akan dibangkitkan, dan Hashem akan menjadi satu dan namanya satu. Pada saat itu, dunia spiritual, Yud dan He, Kokma dan Bina, akan sepenuhnya bersatu dengan alam fisik, Vav dan He, 6 sefirot tengah, dan Malkut. Ini menyiratkan bahwa yang tertinggi akan menjadi terendah, dan yang terendah akan menjadi yang tertinggi.
Sebagaimana disinggung dalam ayat kita, sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Bagian berikutnya melepaskan percikan besi para ibu. Besi adalah yang paling keras dari semua bahan, mewakili aspek negatif dan kekuatan Esau, yang tentangnya menyatakan, di atas pedang, terbuat dari besi kamu akan hidup. Di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 40. Namun, sumber dari semuanya adalah rahasia dari Bunda yang paling utama. Tidak ada yang bisa ada tanpa energi pemberian kehidupan Hashem menjaganya tetap hidup. Satu-satunya cara untuk mencapai kebaikan yang tersembunyi di dalam bahan yang kasar dan kuat dari elemen besi adalah melalui Teshuvah. Raja Daud membawa konsep Teshuvah ke dunia. Kelahirannya dimungkinkan oleh akumulasi upaya dan persaudaraan para ibu. Kekuatan tersembunyi mereka yang bersedia mengalah satu sama lain telah mengubah batu yang dibenci oleh para pembangun menjadi batu penjuru. Di dalam kitab Mazmur 118 ayat 22. David Hamelek menyinggung kekuatan para ibu ini dalam Tehilimnya. Kamu harus menghancurkan mereka, musuh dengan tongkat besi. Kata Ibrani untuk mematahkan, teroem, berasal dari kata untuk meniup shofar, teruah. Sama seperti kita meniup shofar di Rosh Hashanah untuk mengusir kekuatan negatif atau satan, begitu juga energi besi dengan kekuatan Teshuvahnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh kita. Bagian terakhir, ibu adalah kunci besi Israel. 4 istri Yakov adalah kunci besi Israel, memastikan bahwa tidak ada kekuatan eksternal negatif yang memasuki sarang suci rakyat kita. Melalui kekuatan ibu 12 suku, pembangun bangsa Yahudi, kita dapat mengatasi kekuatan asing yang negatif. Para ibu mencegah penyusup negatif dari luar, terutama dari tangan Esau, untuk menembus dan menyuntikkan najis dalam diri anak-anak Israel. Pelayan rendah, Bilha dan Silfa, berperan penting dalam mengunci dan mengabadikan kualitas Rahel dan Lea. Bersama-sama, para ibu suci ini menambatkan spiritual di dalam fisik. Melalui sikap tidak mementingkan diri sendiri yang utuh, Bilha membantu Rahel dalam mengatasi kecemburuan dan menarik Shekinah dalam persatuan suci dan menjaganya tetap tinggal di dalam Israel. Silfa membantu Lea dalam pekerjaan doa dan pujiannya yang tersembunyi. Saat penebusan, ketika yang lebih rendah menjadi lebih tinggi, para budak ditebus, dan peran wanita muncul, mengungkapkan kualitas tersembunyi mereka. Pada saat itu, Bilha dan Silfa akan termaksud dalam keempat nenek moyang kita. Beberapa ibu sudah mulai memberkati putri mereka menjadi seperti Sarah, Rivka, Rahel, Leha, Bilha, dan Silfa. Didengar oleh Rebetsin Esther Kitov. Semoga kita semua menjadi penghubung pribadi dalam rantai besi para ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Shalom.